Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Fitriani, NPM 20, Dan saya Safrilia Septiasari, NPM 22. akan sedikit memaparkan tentang rotasi dan komposisi rotasi. A. Pengertian rotasi. Definisi 5.1, sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditetapkan sebagai kaki awal dan kaki lainnya sebagai kaki akhir. Contoh 5.1, diberikan sudut ABC seperti pada gambar 5.1. Apabila kaki awalnya Anda tetapkan sinar BA dan kaki akhirnya sinar BC, maka Anda akan mendapatkan sudut berarah ABC yang dinotasikan sudut berarah ABC. Sementara itu, apabila Anda menetapkan kaki awalnya sinar BC dan kaki akhirnya sinar BA, maka Anda mendapatkan sudut berarah CBA yang dinotasikan sudut CBA. Jelas bahwa sudut ABC tidak sama dengan sudut CBA. Contoh 5.2, misal diberikan sudut ABC 45 derajat dengan kondisi seperti pada gambar 5.2. Tentukan A. Sudut berarah ABC dan B. Besar sudut berarah CBA. Penyelesaiannya yang A. Karena orientasi ganda BAC negatif, maka besar sudut berarah ABC min 45 derajat. B. Karena orientasi ganda BCA positif, maka sudut berarah CBA 45 derajat. Berdasarkan contoh 5.2, maka dapat diturunkan teorema berikut. Teorema 5.1, misalkan diberikan sudut ABC, maka besar sudut berarah ABC sama dengan min besar sudut berarah CBA. Definisi 5.2, misalkan diberikan sudut ABC, M sudut berarah ABC ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah ABC, dan M sudut berarah CBA ditetapkan sebagai besar ukuran sudut berarah CBA. M sudut berarah ABC, di mana M sudut ABC jika orientasi ganda BAC positif, dan min M sudut ABC jika orientasi ganda BAC negatif. Definisi 5.2, misal diberikan dua garis berpotongan L dan M tidak tegak lurus. Sudut antara L dan M ditetapkan sebagai sudut lancip yang dibentuk kedua garis tersebut. Definisi 5.4, misalkan diberikan dua garis L dan M berpotongan tidak tegak lurus di titik A dan P titik pada L, sedangkan B dan C titik-titik pada M, sehingga A terletak antara B dan C. Perhatikan gambar 5.4. Apabila sudut PAB lancip ditetapkan dari L ke M adalah PAB, apabila sudut PAB tumpul ditetapkan dari L ke M adalah sudut PAC. Perhatikan ST dan U pada gambar 5.3. Ukuran sudut S ke T adalah M sudut berarah ABB 60 derajat karena orientasi ganda PAB positif, sedangkan ukuran sudut dari U ke T adalah M sudut berarah CBB min 30 derajat sebab orientasi pada PCB negatif. Teorema 5.2, misalkan diberikan dua garis S dan T yang berpotongan di titik A tidak tegak lurus. Andaikan P dan Q dua titik yang berbeda dari A, maka M sudut PA P double aksen sama dengan sudut M sudut berarah QA Q double aksen, di mana P aksen mu 1 bundaran mu T, P dan Q double aksen sama dengan mu T bundaran mu S Q. Definisi 5.5, andaikan A sebuah titik pada bidang Euclid F dan B sebuah bilangan real yang memenuhi B lebih besar dari min 180 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah relasi rho A B yang ditetapkan sebagai berikut untuk P elemen dari V. A rho A B P sama dengan A jika P sama dengan A. B rho A
Pi P sama dengan P aksen, sehingga M sudut PA P aksen sama dengan Pi, dan A P aksen sama dengan AP jika P tidak sama dengan A. Contoh 5.4 diberikan titik A, Q, dan P. Lukis A, rho A 60 derajat, B, rho A min 60 derajat, Q. Misalkan A1 buat AP, 2 buat sudut PAB 60 derajat, 3 buat P aksen elemen dari A, B, sehingga AP aksen sama dengan AP, rho A 60 derajat, P sama dengan P aksen, B 1 buat AK, 2 buat sudut QAC sama dengan 160 derajat, buat Q aksen sama elemen dari AC, sehingga A Q aksen sama dengan AK. Jadi Q aksen sama dengan rho A min 60 derajat Q. B. Rotasi sebagai suatu transformasi. Teorema 5.3. Misalkan rho A B relasi yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V berlaku A, P, A, rho P sama dengan A jika P sama dengan A, B, rho A, B, P sama dengan P aksen, sehingga M sudut P, A, P aksen sama dengan P, dan A, P aksen sama dengan AP. Jika P tidak sama dengan A, maka relasi rho A, B merupakan suatu transformasi. Teorema 5.4. Jika garis S dan T berpotongan di titik A dan sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka pi A pi sama dengan mu T bundaran mu S. Bukti pandang titik P sama dengan tidak sama dengan A dan K tidak sama dengan A, K elemen dari S. Misal P double aksen mu T bundaran mu S, P dengan mu S, P sama dengan P aksen, dan mu 1 mu T K sama dengan K aksen. Karena sudut dari S ke T adalah setengah pi, maka M sudut K A K aksen sama dengan pi. Akan tetapi kita mengetahui bahwa M sudut P A P double aksen sama dengan M sudut K A K aksen. Dengan demikian M sudut P A P aksen sama dengan pi, karena A aksen sama dengan mu T bundaran mu S, A sama dengan A, dan mu T bundaran mu S suatu isometri, maka P double aksen A double aksen sama dengan PA. Jadi mu T bundaran mu S sama dengan P rho A pi. Teorema 5.5. Komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau translasi. Bukti ambil sembarang pencerminan mu T dan mu S, keadaan T dan S dapat T sejajar S atau T memotong S. Untuk T sejajar S, maka mu T bundaran mu S suatu translasi. Untuk T memotong S, maka mu T bundaran mu S suatu rotasi. Jadi komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi. Teorema 5.6. Setiap rotasi adalah isometri langsung. Bukti, karena setiap rotasi dapat ditulis sebagai komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin tidak sejajar, dan karena komposisi dua pencerminan adalah suatu isometri, sebab pencerminan pada garis suatu isometri. Akibatnya, setiap rotasi merupakan suatu isometri. Untuk menunjukkan bahwa rotasi adalah isometri langsung, ambil rho A pi sama dengan mu T bundaran mu S, dan ganda 3 BCD berorientasi positif, maka oleh mu S ganda tiap BCD berorientasi negatif, sebab mu S isometri lawan. Akibatnya ganda 3 BCD oleh mu T bundaran mu S berorientasi positif. Jadi mu T bundaran mu S tidak mengubah orientasi ganda 3 BCD. Dengan demikian mu T bundaran mu S suatu isometri langsung. Jadi rotasi rho A pi juga suatu isometri langsung. Teorema 5.7. Rho O, pi P sama dengan X cos pi min Y sin pi, X sin pi plus Y cos pi, atau rho
O, pi P sama dengan X1 Y1 sama dengan cos pi sin pi min sin pi cos pi dikali XY untuk Px, Y elemen V dan O 0,0. Contoh 5.5 diberikan ρ O,60 Teorema 5.7 ρ O, pi P sama dengan X cos pi min Y sin pi, X sin pi plus Y cos pi, atau ρ O, pi P sama dengan X1 Y1 sama dengan cos pi sin pi min sin pi cos pi dikali XY untuk P, X, Y elemen V dan O 0,0. Contoh 5.5 diberikan ρ O, 60 derajat dan titik P 1,2. Tentukan koordinat P aksen sama dengan ρ O, 60 derajat P. Untuk penyelesaiannya, pi sama dengan 60 derajat, maka sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 60 derajat sama dengan setengah, sehingga P aksen sama dengan ρ O, 60 derajat 1,2 sama dengan 1 kali setengah min 2 kali setengah akar 3, 1 kali setengah akar 3 plus 2 kali setengah sama dengan setengah min akar 3, 1 plus setengah akar 3. Secara matriks, P aksen sama dengan ρ O, 60 1,2 sama dengan setengah akar 3 min setengah akar 3 setengah dikali 1, 2 sama dengan setengah min akar 3, setengah akar 3 plus 1. Definisi 5.4 misalkan diberikan dua garis L dan M berpotongan tidak tegak lurus di titik A dan P titik pada L sedangkan B dan C titik-titik pada M sehingga A terletak antara B dan C. Perhatikan gambar 5.4. Apabila sudut PAB lancip ditetapkan dari L ke M adalah PAB, apabila sudut PAB tumpul ditetapkan dari L ke M adalah sudut PAC. Perhatikan ST dan U pada gambar 5.3. Ukuran sudut S ke T adalah M sudut berarah APB 60 derajat karena orientasi ganda PAB positif, sedangkan ukuran sudut dari U ke T adalah M sudut berarah CPB min 30 derajat sebab orientasi pada PCB negatif. Teorema 5.2 misalkan diberikan dua garis S dan T yang berpotongan di titik A tidak tegak lurus. Andaikan P dan Q dua titik yang berbeda dari A, maka M sudut PAP double aksen sama dengan sudut M sudut berarah QA Q double aksen di mana P aksen mu 1 bundaran mu T P dan Q double aksen sama dengan mu T bundaran mu S Q. Sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali X0 min 1, Y0 plus 1, 0 sama dengan min Y0 X0 min 1 ditambah 1, 0 sama dengan min Y0 plus 1, X0 min 1. Misalkan ρ A, 90 derajat S X0, Y0 sama dengan X, Y, maka didapat X sama dengan min Y0 plus 1 dan Y sama dengan X0 min 1 atau Y0 sama dengan 1 min X dan X0 sama dengan Y plus 1. Itu untuk persamaan yang kedua.
Dari persamaan 1 dan persamaan 2 didapat 1 min X sama dengan 2 kali Y plus 1 min 3 atau 2Y plus X min 2 sama dengan 0. Jadi persamaan S aksen sama dengan rho A, 90 derajat S sama dengan X, Y di mana 2Y plus X min 2 sama dengan 0. Selanjutnya, teorema 5.9. Apabila diberikan rho A, pi, maka rho aksen A, pi sama dengan rho A, min pi. Selanjutnya, komposisi rotasi. A. Komposisi rotasi di satu titik. Teorema 5.10. Komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik yang sama merupakan rotasi dengan pusat yang sama pula. Selanjutnya, teorema 5.11. Bila pi1 dan pi2, maka terdapat hubungan berikut ini. 1. Jika 0 derajat kurang dari nilai mutlak pi1 plus pi2 kurang dari 180 derajat, maka pi sama dengan pi1 plus pi2. Yang kedua, jika nilai mutlak pi1 plus pi2 sama dengan 180 derajat, maka rho A, pi suatu setengah putaran. Yang ketiga, jika pi1 plus pi2 lebih dari 180 derajat, maka pi sama dengan pi1 plus pi2 min 360 derajat. Yang keempat, jika pi1 plus pi2 kurang dari min 180 derajat, maka pi sama dengan pi1 plus pi2 plus 360 derajat. Yang kelima, jika pi1 plus pi2 sama dengan 0 derajat, maka rho A, pi suatu identitas. Selanjutnya, teorema 5.12. Himpunan yang terdiri dari semua rotasi dengan pusat yang sama membentuk sistem matematika grup terhadap operasi komposisi yang disimbolkan dengan lambang bundaran. B. Komposisi rotasi dengan pusat berlainan. Teorema 5.13. Komposisi dua rotasi dengan pusat pada titik berbeda adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Contoh 5.7. Diberikan dua titik A dan B. A tidak sama dengan B pada bidang V. Pi1 sama dengan 60 derajat dan Pi2 sama dengan 60 derajat. Lukis titik C sehingga rho B, Pi2 bundaran rho A, Pi1 sama dengan rho C, Pi. Kemudian tentukan sudut Pi. Penyelesaian, ambil garis S sama dengan ruas garis AB, buat garis T melalui A, sehingga sudut dari T ke S adalah 30 derajat sama dengan setengah Pi1. Selanjutnya, buat garis L melalui B, sehingga sudut dari S ke L adalah 30 derajat sama dengan setengah Pi2. Titik C merupakan irisan antara garis T dan L. Rho B, Pi2 bundaran rho A, Pi1 sama dengan mu1 bundaran mu2 bundaran mu S bundaran mu T sama dengan mu1 bundaran mu2. Maka sudut setengah pi adalah ukuran sudut dari T ke L, yaitu 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi, pi sama dengan 120 derajat sama dengan pi1 plus pi2. Teorema 5.5. Komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau translasi. Bukti, ambil sembarang pencerminan mu T dan mu S, keadaan T dan S dapat T sejajar S atau T memotong S. Untuk T sejajar S, maka mu T bundaran mu S suatu translasi. Untuk T memotong S, maka mu T bundaran mu S suatu rotasi. Jadi komposisi dua pencerminan pada garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi. Teorema 5.6. Setiap rotasi adalah isometri langsung.
Bukti, karena setiap rotasi dapat ditulis sebagai komposisi dua pencerminan dengan sumbu cermin tidak sejajar, dan karena komposisi dua pencerminan adalah suatu isometri, sebab pencerminan pada garis suatu isometri. Akibatnya, setiap rotasi merupakan suatu isometri. Untuk menunjukkan bahwa rotasi adalah isometri langsung, ambil rho A B sama dengan mu T bundaran mu S, dan ganda 3 BCD berorientasi positif, maka oleh mu S ganda tiap BCD berorientasi negatif sebab mu S isometri lawan. Akibatnya ganda 3 BCD oleh mu T bundaran mu S berorientasi positif. Jadi mu T bundaran mu S tidak mengubah orientasi ganda 3 BCD. Dengan demikian mu T bundaran mu S suatu isometri langsung. Jadi rotasi rho A B juga suatu isometri langsung. Contoh 5.2. Misal diberikan sudut ABC 45 derajat dengan kondisi seperti pada gambar 5.1